Setelah menggelar akad nikah pada 10 Mei 2024, pernikahan antara Rizky Febian dan Mahalini Raharja terus menjadi sorotan publik. Dalam waktu singkat, pasangan ini telah berhasil menarik perhatian banyak orang, terutama para penggemar dan netizen yang mengikuti setiap langkah mereka. Namun, kabar mengejutkan baru saja muncul. Meskipun mereka telah menjadi suami istri selama 5 bulan, pernikahan mereka ternyata baru tercatat secara agama atau biasa disebut dengan pernikahan siri. Kenyataan bahwa pernikahan mereka belum tercatat secara resmi di kantor urusan agama atau KUA sontak mengundang banyak pertanyaan dan spekulasi. Menyadari pentingnya pengakuan resmi atas ikatan mereka, keduanya akhirnya memutuskan untuk mengajukan permohonan isbat pernikahan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sejalan dengan itu, pihak KUA Setiabudi pun memberikan penjelasan terkait situasi ini. Nasrullah, selaku Kepala KUA Setiabudi, menyatakan bahwa pernikahan Rizky dan Mahalini memang belum dicatat dan diterima di KUA. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun mereka telah melakukan akad nikah, proses administrasi belum sepenuhnya terpenuhi. Saya sudah memberikan pernyataan waktu itu bahwa sampai hari ini waktu itu saya bilang, kalau nggak salah di tanggal 7 atau tanggal 8 ya, dia menikahnya di tanggal 10 ya. 10. Saya bilang bahwa mereka sampai hari ini belum mendaftarkan rencana pernikahan mereka. Jadi KUA Setiabudi tidak menerima pendaftaran dan tidak mencatat pernikahan mereka. Karena KUA tidak mencatat dan tidak tahu, maka saya nggak berani berkomentar itu. Kecuali kalau mereka daftar, kemudian apakah mereka sah atau tidak, saya bisa katakan itu. Karena kita nggak tahu pernikahan mereka, saya tidak berani komentar tentang itu. Ketika pernikahan mereka sesuai dengan syariat, kemudian juga secara administratif lengkap semua, dan dinyatakan sah, buku nikah kita keluarkan. Gitu. Dan saya nggak tahu karena saya nggak ada dan kita tidak mencatat, maka saya tidak berani komentar apakah itu sah atau tidak. Isbat nikah itu kan wewenang pengadilan. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana. Kalau memang nanti pengadilan mengabulkan permohonan mereka, lalu mengeluarkan surat putusan, dan nanti biasanya surat putusannya ada amar putusan yang memerintahkan kepada KUA untuk mencatat. Biasanya seperti itu. Kalau memang isbatnya dikabulkan oleh pengadilan. Kita tunggu aja dan kita berdoa mudah-mudahan dikabulkan sehingga mereka punya legal formal. Mungkin saja, makanya kita tunggu putusan dari pengadilan dan itu wewenang pengadilan. Kita tidak berani menilai lebih dahulu, kita tunggu keputusan pengadilan. Kalau memang pengadilan sudah mengeluarkan putusan dan putusan itu ada amar putusan, KUA mana yang mencatat, maka dengan dasar itu KUA mencatat peristiwa mereka. Atas kejadian ini, satu hal yang menjadi sorotan publik adalah surat nikah yang ditunjukkan oleh Rizky Febian dan Mahalini saat acara pernikahan mereka. Meskipun pasangan ini tampil bahagia dan penuh cinta di hadapan tamu undangan, fakta mencengangkan muncul ke permukaan, yang mana keduanya belum mengajukan permohonan pernikahan secara resmi. Surat nikah yang dipamerkan di acara tersebut pun menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi, membuat publik semakin penasaran dengan keabsahan pernikahan mereka. Peristiwa ini tidak hanya menarik perhatian para penggemar, tetapi juga mendapatkan tanggapan dari sosok pemuka agama yang ikut berkomentar soal keabsahan pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Pernikahan itu dianggap sah pertama apabila ada calon mempelai laki, yang kedua calon mempelai wanita, yang ketiga atau itu yang pertama ya, mempelai laki dan mempelai wanita. Yang kedua adanya mahar, yang ketiga ada saksi, 2 orang saksi minimal, yang ketiga adanya wali nasab ya, orang tua kandung,
ayah kandung, atau kalau ayahnya sudah meninggal, adik kakak kandung, apabila nggak ada juga paman dan seterusnya yang sejalur ya. Kemudian ijab dan qabul, ya selesai, sah. Kalau kemarin siapa, Mas Rizky ya, Rizky Febian ya, dan istrinya ya, yang kemudian baru daftar di KUA ya, maka ya yang kemarin ya kan sudah sah secara agama, maka disahkan secara negara. Ya kalaupun kemarin ada buku nikah, itu kan biasa properti ya. Adapun ya namanya untuk foto-foto ya, momen itu kan nggak ada lagi tuh. Ya, momen itu pernikahan kan cuman saat itu. Maka dia untuk properti ya pakai buku nikah. Kemudian ya itu sah-sah saja, itu kan properti ya. Kemudian diurus, dan ketika diurus pun nanti kan di bukunya tetap pernikahannya tanggal yang pada saat itu melaksanakan akad nikah, begitu. Kenapa bisa begitu? Banyak faktor. Ya, banyak faktor. Pertama, mungkin pada saat pernikahan itu terjadi, saya rasa Mbak Mahal ini kan non muslim ya. Non muslim saat itu mungkin masih baru saja memeluk Islam, sehingga perlu proses. Sementara pernikahan waktu sudah ditentukan atau timingnya yang sudah diatur oleh dua belah pihak, baik Mas Febri dan Febri ya, Rizky Febian ya, Mas Rizky Febian ataupun Mbak Mahali sudah tentukan waktunya, tapi persyaratan KUA-nya belum bisa diputuskan gitu, sehingga nikah dulu nggak apa-apa. Yang penting ada tadi ya, karena Mbak Mahalinya non muslim dan kemudian mu'alaf menjadi Islam, maka walinya jadi wali hakim.